No. Perdamaian. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes. Oke adik-adik, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Kakak ditemani dengan Kakak Glory, Hai. Kakak Widya, Halo. dan Kakak Ayu. Hai. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan janji anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita semua sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 10. Kita membacanya bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebarau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ini kisah lahirnya Musa dan masa-masa ketika Musa tinggal di Mesir. Jadi Musa ini orang Ibrani,
Tetapi orang-orang Mesir sangat benci sama orang-orang Ibrani, sehingga orang-orang Ibrani itu diperbudak, jadi buruh, jadi budak, jadi pembantu yang dipekerjakan secara kasar, ya kan? Nah, kejadiannya pada masa itu, Raja Mesir yang namanya Firaun bilang, ketika ada anak-anak laki-laki orang Ibrani lahir, harus dibunuh, katanya begitu ya. Nah, seperti yang kita baca tadi, mamahnya Musa, disembunyikanlah si Musa ini kan, biar jangan dibunuh. Tetapi setelah 3 bulan lamanya disembunyikan si Musa, ya takut ketahuan. Daripada ketahuan, ya udahlah, dimasukkanlah ke keranjang, lalu diletakkanlah di sungai supaya nanti bisa ditemukan oleh orang lain. Kan begitu ceritanya. Lalu benar adanya, ketika itu ada putri Firaun, anak dari Raja Firaun, anak perempuannya begitu ya, lagi mandi di sungai. Nah, ayo kita saksikan ceritanya. Amang akan perankan dengan boneka. Ayo kita saksikan cerita tentang Musa dari lahir sampai ditemukan di sungai Nil. Aduh, anakku, aku sebagai ibumu memohon maaf karena aku tidak bisa merawatmu. Kalau aku merawatmu, engkau akan dibunuh, anakku. Maka aku harus meletakkanmu di sungai. Biarlah Tuhan merawatmu dan mempertemukanmu dengan orang yang baik yang bisa merawatmu, sehingga engkau tidak dibunuh. Aku akan meletakkanmu di pinggir sungai. Ketika Musa sudah diletakkan di pinggir sungai, putri Firaun hendak mandi di sungai Nil juga. Hai, ayo temenin aku. Aku gerah nih. Aku mau mandi ke sungai ah. Baik Tuan Putri, apapun perintah Tuan Putri akan hamba lakukan. Mari kita mandi ke sungai. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sungai. Ah, senangnya mandi, sangat sejuk airnya. Wah, luar biasa. Iya Tuan Putri, sangat senang sekali mandi di air sungai yang sejuk ini. Apa itu? Apakah kamu lihat itu? Apa Tuan Putri? Aku tidak lihat apa-apa. Itu loh yang di keranjang itu. Mana sih? Oh, coba tolong kamu ambilkan. Baik Tuan Putri. Lalu pembantu dari Tuan Putri itu mengambil kotak itu, keranjang itu, dan melihat bahwa isinya adalah seorang anak. Wah, baik sekali anak ini, lucu, imut-imut. Lalu bagaimana Tuan Putri? Apakah kita akan merawatnya? Tentu saja aku akan merawatnya. Jadi bagaimana? Apakah Tuan Putri memerlukan seorang ibu yang bisa memberikan ASI, menyusui anak ini? Iya, tolong carikan ya. Baik Tuan Putri. Setelah itu, Tuan Putri mendapatkan seorang ibu yang bisa menyusui anak tadi. Lalu berbicaralah Tuan Putri itu kepada si ibu itu. Halo ibu. Hai Tuan Putri. Saya boleh minta tolong gak sama ibu? Mau minta tolong apa Tuan Putri? Begini, saya menemukan anak di sungai, tetapi masih sangat kecil dan masih membutuhkan air susu ibu. Oh, jadi gimana Tuan Putri? Saya mohon ibu menyusuinya. Nanti kalau dia sudah tidak menyusu lagi, aku akan mengambilnya dari ibu ya. Baik, mana anak itu? Biar saya bantu untuk menyusuinya. Wah, lucu sekali anaknya.
Baik, aku akan menyusui dia, dan nanti kalau dia sudah tidak menyusu lagi, aku akan menyerahkannya kepada Tuan Putri. Baik Ibu, terima kasih ya. Baik Tuan Putri, saya bawa anaknya. Ya, hati-hati. Beberapa saat kemudian, sang anak sudah tidak membutuhkan air susu ibu lagi. Maka ia mengembalikannya kepada Putri Firaun. Tuan Putri, ini aku membawa anak ini untuk dikembalikan kepada Tuan Putri karena dia sudah tidak minum susu lagi. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Saya akan mengambilnya. Dirawat baik-baik ya Tuan Putri. Dia anak yang sangat tampan sekali, ganteng dan juga baik. Selamat ya Tuan Putri, saya pergi dulu. Hai anak kecil, sekarang aku jadi ibumu ya. Dan aku memberi nama kamu Musa. Kenapa nama kamu Musa? Karena aku telah mengambil kamu dari air, yang artinya Musa. Nah, kamu sekarang menjadi Musa ya. Ayo Musa, peluk mama, peluk. Iya, pintar anak mama. Nah, begitulah cerita singkat kelahiran Musa. Dan ketika Musa disampaikan kepada putri Raja Firaun. Musa adalah pemimpin orang Ibrani yang sangat luar biasa, yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dipimpin oleh Musa, begitu ya. Tetapi kejadian tadi adalah waktu Musa masih kecil. Nah, dari cerita itu apa yang mau disampaikan kepada kita semua? Yang mau disampaikan adalah bahwa penyertaan kasih sayang dari Tuhan selalu menyertai kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, jangan sampai ada yang khawatir di dalam kehidupannya. Jangan sampai ada yang merasa takut dalam kehidupannya. Mungkin kita dalam keadaan sakit lalu kita merasa takut. Gak usah. Kenapa? Karena Tuhan pasti memelihara kita. Atau kita mau ujian, nanti takut gak lulus begitu ya. Gak usah khawatir. Tuhan pasti memelihara kita. Atau mungkin orang tua kita yang dalam keadaan sakit, gak usah khawatir. Karena Tuhan pasti memelihara semua orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, Mang Pendeta ingin sampaikan melalui khotbah ini supaya seluruh anak sekolah minggu takut akan Tuhan, percaya akan perlindungan yang dari Tuhan. Selalu berdoa dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menyayangi kita, melindungi kita dari setiap yang tidak baik yang ada di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Kiranya seluruh anak-anak sekolah minggu boleh semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Sampai sekarang Tuhan memelihara kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan selalu bersama dengan kami. Sama seperti penyertaan Tuhan kepada hamba Tuhan Musa. Setelah dia lahir Tuhan, Raja Mesir ingin membunuhnya, tetapi tidak terjadi. Musa tetap hidup. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Oleh karena itu, kalau Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga pasti menyertai kami, anak-anak sekolah minggu. Terimalah doa kami ini Tuhan. Dan termuliakanlah nama Tuhan. Terberkatilah kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan ya. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita bernyanyi hati yang gembira adalah obat. Seperti
kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Baik anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetapi kita belum selesai, kita masih lanjut dengan aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Amang Pendeta mau sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, telah memberikan persembahan. Saatnya kita beraktivitas ya adik-adik. Dimulai dari Holong 1. Halo adik-adik semua, udah siap di aktivitas Horong 1? Ya, Horong 1 itu ada kakak Ceris, ada kakak Priska, ada kakak Nia, dan ada kakak Gebi. Nah, kegiatannya minggu ini adalah adik-adik nanti ada gambar bayi Musa, karena temanya adalah berhikmat dalam Yesus. Ini ada bayi Musa ya. Adik-adik tugasnya apa ya kak? Nanti adik-adik tugasnya ada banyak. Nah, yang pertama itu adik-adik nanti boleh menempel keranjangnya Musa, karena Musanya ini ditaruh di air ya. Nah, keranjang Musa ditempel, lalu nanti airnya diwarna, semuanya diwarna, dan ada lagi huruf M, U, S, A-nya ada ditebalkan. Kalian boleh nanti, kalau untuk anak kelas batita nggak usah pakai gunting ya, bahaya. Nanti adik-adiknya boleh disobek, lalu nanti disobek kecil-kecil aja, lalu nanti ditempel. Jadinya akan seperti ini ya, nanti ditempel. Kalau yang kelasnya Kania sama kakak Gebi boleh pakai gunting karena sudah besar ya. Kalau yang batita tidak pakai gunting, disobek aja. Oke? Nah, itu saja. Nanti boleh di-share tugasnya di grupnya masing-masing. Kakak tunggu sampai jam 8 malam ya batasnya. Nah, sebelum masuk ke Horong 2, kita nyanyi dulu satu buah lagu Yesus Cinta Semua Anak ya. Yuk ayo. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, ketemu lagi dengan kakak aktivitas Horong 2. Kelasnya Kak Wiwin, Bang Salomo, kakak Christine, dan kakak Apri. Aktivitas hari ini
ini ada gambar. Gambarnya ini gambarnya Musa. Musa ditemukan di Sungai Nil. Nah, di sini udah tersedia angka-angka. Nanti adik-adik tarik garis dari angka-angka tersebut ya. Nah, nanti kalau sudah selesai boleh diwarnain dan di-share di grup masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas Pohorong 3, kita mau bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik. Iya, kita akan masuk ke Horong 3. Kelasnya Kakak Widya, Kakak Jo, dan Kakak Lina. Apa sih hari ini aktivitasnya? Aktivitas untuk Horong 3 adalah membuat kata. Di sini kita temanya adalah berhikmat di dalam Yesus, tentang Musa ya. Tadi dijelasin sama Horong 1 dan Horong 2. Dan di sini ada Tuhan memiliki sebuah rencana untukku, untuk saya, untuk adik-adik semua. Dan kakak mau adik-adik menuliskan rencana apa sih yang Tuhan punya untuk adik-adik. Di sini tulis punya rencana yang indah, masa depan yang indah, banyak hal. Jadi kalau menurut adik-adik, Tuhan punya rencana indah buat adik-adik itu apa? Di sini diisi ya. Kalau sudah, adik-adik Horong 3 boleh di-share ke grup masing-masing. Nanti untuk tugasnya ini mungkin kakak akan foto atau adik-adik tulis nanti di kertas kosong aja, nggak apa-apa. Kakak tunggu tugas sampai hari Minggu atau hari Senin ya paling lambat. Untuk aktivitas Horong 3 cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah selesai ibadah di hari Minggu ini. Adik-adik, kakak mau kasih pengumuman untuk pengambilan hadiah 17 Agustus sudah bisa diambil di gereja hari ini ya. Hubungin kakak sekolah minggunya. Kakak ingatkan kembali untuk adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, Memakai masker, Adalah menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.